Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. While some may see them as the crazy ones, we... Hai. Selamat pagi, siang, malam. Karena kebetulan peserta kita hari ini saya dengar datang dari Amerika, dari Australia juga, selain dari Indonesia. Jadi saya ingin mengucapkan salam kepada semuanya. Senang sekali saya Olga Lydia bisa hadir untuk bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Salam untuk semua pejuang. Karena saya percaya bahwa semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa pejuang. Karena itu kita ingin mendengarkan kisah-kisah tentang kepahlawanan. Kalau kita bicara soal Hari Pahlawan misalnya, pada tanggal 10 November waktu itu, bisa terbayangkan bahwa Jenderal Mallory mengatakan adalah sebuah pertempuran yang paling brutal yang pernah dia alami, dan para pemuda di Surabaya itu melawan tanpa apapun gitu, melawan orang bersenjata dengan apapun yang mereka bisa ambil, ya apakah itu batu, apakah itu bambu atau apapun itu gitu. Jadi dan hebatnya memang pada saat itu mereka berhasil menewaskan seorang jenderal, yaitu Jenderal Mallory itu sendiri gitu. Dalam sebuah peperangan untuk mendapatkan seorang jenderal kan luar biasa sulitnya gitu. Jadi perjuangan mereka itu betul-betul tidak hanya di luar kepentingan diri mereka atau lingkungan mereka, tapi juga lintas waktu ya. Karena sebetulnya apa yang kita rasakan sekarang, mereka yang mungkin selamat dari pertempuran itu tidak pernah merasakan gitu. Jadi saya pikir sungguh menarik ya nilai-nilai kepahlawanan itu, dan saya percaya bahwa kita semua sebetulnya punya sedikit keinginan atau apa ya, godaan untuk menjadi pahlawan gitu. Kalau kita ngelihat film-film superhero, kita selalu pengen gitu ya, andaikan kita punya palu yang bisa menyelamatkan dunia, atau saya bisa menjadi Wonder Woman gitu. Nah, hari ini kita akan membicarakan kalau Hari Pahlawan yang kita peringati adalah peristiwa yang terjadi 10 November sekian puluh tahun yang lalu, di masa sekarang ini nilai-nilai kepahlawanan seperti apa sih? Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyajikan dulu ini menu kita hari ini. Silahkan. Nah, menu kita hari ini, kita akan mendengarkan para pembicara kita dan juga moderator kita, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab, dan juga undangan buat Anda-Anda sekalian untuk menjadi pahlawan. Ada undangannya loh, khusus buat semua peserta hari ini. Selain itu, kita juga ingin mendengarkan feedback dari teman-teman sekalian, nanti bisa langsung isi kuesionernya. Dan yang paling menarik, ada hadiah buku. Bukunya banyak loh yang akan dibagikan, jadi pastikan tetap bersama kami sampai akhir acara, karena kita akan membagikan buku. Mungkin bisa ditunjukin bukunya? Kebetulan saya pegang sekarang. Dan ini adalah event rules kita. Waduh, ininya jadi loncat-loncat ini. Ada event rules kita, mungkin bisa tolong dikembalikan ke event rules.
Ya, event rules kita ya seperti biasa, mohon semua di-unmute kecuali pembicara supaya nggak ada pembicaraan yang masuk yang bukan bagian dari acara kita. Kemudian, nah pasti nanti akan banyak yang ingin melakukan tanya jawab dan itu bisa disampaikan melalui kalau nonton lewat YouTube bisa lewat komen, bisa juga langsung disampaikan di chat room. Dan nanti jangan lupa feedback-nya. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan bintang-bintang kita pada hari ini. Acara kita hari ini itu juga didukung oleh Vika, sebuah komunitas yang membina mahasiswa dan profesional untuk menjadi pemimpin yang memiliki prinsip yang baik sehingga bisa berdampak bagi masyarakat. Dan kemudian juga ada Resource Global, program pelatihan kepemimpinan selama 8 bulan untuk anak muda di berbagai industri. Selain itu juga ada KEA, yang visinya membangun komunitas pemimpin berintegritas yang membangun perusahaan yang mendatangkan berkat untuk masyarakat Indonesia. Serta Outbox Marketplace Ministry, wadah bagi para profesional atau pebisnis untuk bertumbuh dan dilengkapi dan membawa pengaruh positif bagi komunitas bisnis. Selain itu juga Crown Financial Ministries, organisasi nirlaba yang melatih pengelolaan keuangan dengan bijak dan setia. Ini memang organisasi ini banyak berfokus pada membangun pemimpin untuk nanti menjadi pemimpin perusahaan dan bisnis yang baik, gitu. Karena atmosfer bisnis yang baik ini tentunya akan membawa kesejahteraan dalam skala yang jauh lebih besar. Selain itu ada JPCC Foundation, adalah organisasi kemanusiaan yang mendorong terjadinya perubahan kehidupan melalui pemberdayaan sumber daya lokal di daerah tertinggal, serta YPAI, yayasan yang bergerak dalam bidang pembinaan iman Kristen, khususnya fokus memperkenalkan apologetika agar bisa dimengerti dan apa arti iman. Kira-kira seperti itu. Dan langsung saja saya perkenalkan moderator kita. Yang pertama moderatornya dulu yaitu Tommy Cipta Jaya yang merupakan co-founder dan direktur Kingdom Entrepreneurship Academy, sebuah yayasan nirlaba dengan visi membangun komunitas pemimpin berintegritas. Beliau juga merupakan co-founder dan CEO Green Hope, suatu perusahaan teknologi lingkungan di bidang plastik yang mudah terurai. Jadi ini juga ramah lingkungan. Juga merupakan top 100 visionary leaders di majalah Real Leaders di Amerika Serikat. Dan langsung saya bintang kita, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama. Beliau saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Pertamina. Dan ini merupakan satu-satunya BUMN yang menjadi anggota Fortune Global 500 dari Indonesia. Luar biasa sekali. Tampaknya semua sudah banyak yang mengenal Pak BTP atau Pak ini, merupakan pejuang anti korupsi dan terus tanpa henti memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau juga adalah penerima penghargaan pahlawan anti korupsi tertinggi di Indonesia, Bung Hatta Anti-Corruption Award. BTP juga dianggap sebagai 10 tokoh yang mengubah Indonesia oleh majalah Tempo. Jadi langsung saya persilahkan Tommy, kita silakan. Terima kasih, Olga. Lama nggak ketemu. Iya, Thank you. Teman-teman, terima kasih Ko Ahok ya udah mau join kita di sini ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ngobrol santai di hari memperingati Hari Pahlawan ini ya, Ko. Terima kasih terlebih dahulu. Ya, thank you untuk teman-teman juga nih dari seluruh Indonesia, seluruh pelosok Indonesia, Sabang sampai Merauke, dan juga dari global ya, Global Network of Indonesians yang ada di Amerika, di Australia, di Asia, banyak dari mana-mana. Terima kasih untuk join dan juga untuk ngikutin topik. Saya juga kaget, yang mau join akhirnya banyak juga ya di mana-mana ya, karena aku pikir, waduh topiknya pahlawan nih. Kalau bicara pahlawan, itu kadang-kadang orang ingat, saya jadi ingat lagi sekolah dulu gitu, pelajaran menghafal semua pahlawan nasional Indonesia. Patimura, Cut Nyak-Din, ya kan, Ki Hajar Dewantara, semua pahlawan-pahlawan nasional dari mana-mana gitu loh. Ingatnya jadi pelajaran menghafal. Tapi kalau kita pikir di zaman modern, kita lihat pahlawan,
Jadi ingatnya di Avengers, Superman, Batman. Jadi kadang-kadang kalau pikir Hari Pahlawan ini, sebenarnya ini konsep dan topik yang masih relevan nggak sih untuk kita semua sebenarnya? Dan apa artinya gitu loh pahlawan ini? Dan seberapa dibutuhkan sih? Sebenarnya kalau udah nggak dibutuhkan, ngapain kita peringatin terus tiap tahun gitu kan? Tapi sebenarnya kalau masih dibutuhkan, dalam makna apa dan seberapa dekat? Atau sebenarnya konsep ini asing buat kita semua gitu loh, untuk kehidupan kita. Jadi kira-kira mau ngobrol-ngobrol dan Ko Ahok udah bersedia untuk menjadi narasumber. Terima kasih. Mungkin saya buka aja langsung ya dengan pertanyaan pertama nih, mau ngobrol-ngobrol. Kok jadi benar di zaman dulu itu kalau kita lihat pahlawan-pahlawan banyak tuh memimpin revolusi sampai merdeka, perjuangan pembebasan dari perbudakan, melawan tirani. Terus saya ingat kalau pahlawan-pahlawan Ko Ahok yang dia suka dulu kalau nggak salah bilang dari film-film koboi dan kungfu. Waduh, itu tipe-tipe hero-nya gitu loh. Nah, kalau di zaman sekarang kan udah nggak ada ya koboi dan kungfu ya. Masih ada gak sih pahlawan-pahlawan dan relevan gak sih? Siapa sih pahlawan-pahlawan modern ini contohnya di zaman sekarang ini? Gimana kok? Iya, sebetulnya dari sehari-hari hidup kita banyak kok lihat orang-orang yang baik gitu ya. Misalnya ada orang yang lihat kecelakaan lah, yang sederhana lah. Zaman sekarang juga membuat orang takut nolong orang loh. Takut dia jadi saksi kan. Jadi umumnya orang sekarang ini semua jadi relatif. Kalau kira-kira saya nolong dia, saya bisa dipanggil polisi jadi saksi, gue malas lah, terus dia tinggal. Nah orang yang langsung nggak mikir, langsung ngangkut yang kecelakaan, dia bawa ke rumah sakit, bantuin. Bagi saya dia hero. Karena dia mau mengorbankan bahaya buat dirinya gitu sebetulnya gitu. Ini yang sederhana aja gitu ya. Ya kalau dari sejarah ya banyak sih. Yang jadi masalah kan gini, Tom. Kadang-kadang bagi yang ditolong dia bilang pahlawan kan, tapi bagi yang dirugikan dia bilang pengkhianat. Ini juga sedikit masalah kan. Jadi antara pejuang sama dianggap pemberontak itu jadi tipis. Makanya saya bilang ini perlulah satu garis kebenaran yang mana yang harus diperjuangkan itu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau di zaman modern ini kira-kira untuk menjadi pahlawan tadi jadi saya dengar mulai dari yang keseharian kita ya, menolong orang di pinggir jalan sampai ada agenda-agenda yang lebih luas gitu loh. Apa aja tuh kira-kira di pahlawan modern itu apa sih? Kok agenda-agenda contoh gitu loh, contoh-contoh di keluarga, lingkungan, bisnis, bangsa dan negara, pemerintah, partai politik. Soalnya kadang-kadang ya manusia udah sinis gitu dan sudah skeptis, tidak percaya apapun dan siapapun gitu loh. Jadi apa agenda-agenda pahlawan modern ini? Nah ya saya sebenarnya kurang, aku nggak tahu nih, lu nyuruh gue yang ngomong tepat apa enggak sebetulnya. Nanti teman-teman juga ada tanya jawab ya. Jadi kita yang pasti selalu kalau ngomong apa adanya deh, yang santai. Aku yakin waktu kamu ngajak saya jadi pembicara juga pasti lu diprotes orang deh kayaknya. Karena ini susah tau nggak? Kadang-kadang tuh kalau menurut saya gini, sebetulnya manusia itu dirancang, didesain dari pencipta itu saling tergantung, saling nolong. Jadi manusia ini harusnya seperti itu gitu. Desain awal itu seperti itu. Tapi tiba-tiba kita punya halusinasi, kita pengen independen nih. Menurut saya itu satu halusinasi yang bahaya dan itu yang diperjuangkan oleh manusia. Akibatnya orang mulai merasa nggak butuh orang dan saya juga nggak butuh bantu orang. Yang penting saya nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya nggak merugikan orang lain, saya nggak kepo. Nah ini satu teori relatif yang bahaya menurut saya gitu. Jadi zaman modern ini yang menurut saya gitu ya, kita bisa kehilangan sifat mau nolong orang. Jadi yang dianggap, istilahnya orang begini, lu nggak usah sok pahlawan deh. Lu ngapain sih semua orang udah pada nyolong, lu gak nyolong. Lu kan cari gara-gara gitu loh. Nah saya pernah ngalamin dulu di DPRD, dari dulu gitu ya, di kampung gitu ya. Kita mesti kompak dong. Gara-gara kamu nggak harmonis. Yang namanya istilahnya seperjuangan. Nah, ini ngomong pahlawan kan seperjuangan nih. Yang namanya kita itu sehati,
ya mesti harmonis dong. Kalau semua ke utara, ya kamu juga ke utara, jangan ke selatan. Nah ini standar ini yang menurut saya salah gitu loh. Harusnya kita mesti balik ke titik awal tadi. Kita dilahirkan, kita dirancang dari pencipta. Sebetulnya untuk nolong orang. Untuk memperjuangkan apa? Untuk berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, dan tentu untuk perikemanusiaan. Nah itulah hakikat. Jadi jangan sampai bisa contoh gitu ya. Saya tiba-tiba mempunyai keyakinan di dalam diri saya. Orang yang beda pendapat sama saya mesti saya habisin. Mungkin bagi kelompok saya dianggap saya benar. Dianggap saya pejuang. Pejuang keyakinan dia kan, kebenaran dia gitu kan. Tapi kamu mesti balik lagi. Ini melanggar konsep awal enggak? Kamu melanggar hak prikemanusiaannya enggak? Hak asasi manusia kamu langgar enggak? Nah itu pun masih bisa berdebat. Hak asasi manusia itu siapa? Yang dimaksud manusia itu siapa? Nah ini yang cilaka nih. Ini sama kayak misalnya contoh ya. Ini sorry kalau yang bukan non Kristen, saya bukan Kristen. Yesus pun pernah ditanya, yang dimaksud sesama manusia itu siapa ya? Ini ada cerita menarik kan ketika orang mau ke Yeriko ya, turun gitu ya. Saya lupa lah. Yerusalem gitu kan. Terus ada yang dirampok. Imam-imam yang sebangsa, satu ras, satu agama, lihat rampok, wah jangan-jangan masih ada perampoknya lagi. Biasanya habis rampok masih nungguin kan. Mending saya cepat-cepat pergi deh. Tapi justru ada seorang Samaria yang dicap kafir sebetulnya dari orang Yahudi, itu yang nolong. Nah bagi saya, itulah dasar yang harus kita punya gitu loh. Bapak saya selalu ngajarin kalau mau nolong orang, jangan lihat agamanya, jangan lihat rasnya, sukunya. Kalau dia butuh, kamu mampu ya kamu tolong. Dan juga jangan berpikir, tunggu saya mampu baru nolong orang. Makin mampu, makin kagak nolong orang tuh. Nah, saya kira nih, makanya konsep ini mesti kita luruskan dulu. Dari sisi mana kita, ada standarnya. Ya. Itu benar ya, dalam arti menarik nih. Kita percaya nggak bahwa manusia itu diciptakan memang untuk berelasi satu sama lain dan tergantung satu sama lain gitu loh. Karena kita apalagi kalau di saat-saat sukses selalu berasa, wah ini gara-gara gue sendiri hebat. Tapi kalau lagi gagal, ini salah orang lain nih, gitu kan? Gagal. Jadi memang suatu ego ini sebenarnya melawan natur manusia itu sendiri ya. Jadi konsep kepahlawanan ini sangat berkaitan erat di dalam esensi kemanusiaan kita sendiri. Bahwa kita itu sepenanggungan, senasib, ada hak-hak dasar manusia. Jadi yang saya dengar, jadi orang yang memajukan nilai-nilai kemanusiaan, memajukan anti sara, memajukan kebebasan, itu orang-orang sebenarnya pahlawan ya, baik dalam kapasitas kecil atau besar. Dan saya kalau refleksi lagi di hidup saya sendiri, ya benar juga, semua gue nggak bisa sendirian gitu. Gue bisa sukses hari ini karena benar-benar begitu banyak orang yang berperan memajukan kepentingan saya di atas kepentingan dia gitu loh, kadang-kadang berkorban gitu loh. Bahkan tim member saya di kantor, bahkan teman-teman seperjuangan di pelayanan atau apa. Jadi saya merasakan saya di Indonesia bisa merasakan kebebasan memeluk agama yang saya percayai pun pasti karena ada perjuangan seseorang juga ya, yang sebenarnya saya mungkin take it for granted gitu loh. Dan itu pahlawan ya, kok ya. Makanya sebenarnya tergantung orang menilainya gitu ya. Saya katakan sebut pahlawan, saya juga bisa salah sebut saya bilang. Tapi ginilah, banyak orang bilang gini tau nggak? Ada duit, ini biasa filosofi Tiongkok kuno diajarin kan. Kamu ada duit, setannya bisa disuruh giling itu kacang kedelai tau nggak? Artinya itu lu bisa perintah setan nih. Tapi kenyataannya kita pernah ngalamin kan, ketika uang nggak bisa berbicara. Baru-baru ini ada teman saya dia cerita nih, sakit di daerah, kena COVID. Ini orang punya duit nih. Dia selalu merasa, kok bisa charter pesawat, lu mau apa? Nggak perlu minta tolong orang. Tiba-tiba pesawat dengan dia positif COVID, kagak ada pesawat yang mau di-charter loh. Kesehatan ini udah desak waktu lagi kan. Mau izin masuk gimana? Artinya kan kamu juga butuh orang untuk nolong kan akhirnya. Jadi saya bilang, ya inilah. Kita nggak bisa mengatakan saya punya kuasa, punya uang, saya nggak butuh. Saya punya masa. Nah, karena memang manusia didesain untuk bergantung kepada Tuhan sebetulnya. Begitu Anda bergantung, begitu Anda sadar Anda bergantung kepada Tuhan,
kamu pasti akan menghormati manusia sebetulnya. Termasuk yang berbeda-beda juga ya, baik suku, agama, ras, itu semua ciptaan Tuhan gitu. Ya, kamu gunakan perspektifnya Tuhan pasti beda lihatnya. Persaudaraan di dalam kemanusiaan. Ya, jadi kita udah mulai ngupas nih. Berarti kelihatannya Pak Pahlawan itu orang yang fokus kepada dunia yang lebih luas, lebih luas daripada kepentingan dia pribadi. Orang yang fokus kepada kebutuhan, kepentingan orang lain, berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kebaikan bersama, untuk common good. Dan itu kita rasakan ya benefitnya. Saya kira setiap dari kita di sini hari ini, ratusan orang, dan di YouTube juga ada berapa ratus lagi, itu semua pasti merasakan lah peran pahlawan di dalam hidup dia. Baik mulai dari orang tua dia, guru dia, orang-orang yang berkorban untuk dia bisa sampai di mana dia sekarang gitu loh. Tapi ya itu saya mau tanya tuh, ngapain mau jadi pahlawan? Soalnya zaman sekarang tuh sok pahlawan lu repot ngurusin orang lain, apa untungnya, dimispersepsikan, dianggap pemberontak, dianggap bikin onar, dianggap ngoceh-ngoceh. Ngapain gitu loh cari capek? Kita cari yang tenang-tenang aja lah dan urusin masing-masing punya sendiri gitu loh. Kok gimana tuh? Ngapain kita jadi pahlawan? Ngapain sih kok ribut-ribut gitu misalnya? Waduh, ini susah juga dijelasin. Saya pikir gini sih ya. Itu susah banget kalau kita memang sudah di dalam hati kita tuh nggak biasa lihat nggak benar gitu ya. Kamu pasti ngomong saya kira. Walaupun saya juga sadar, misalnya kita lihat ya banyak sejarah udah mencatat orang yang berbuat untuk orang banyak itu pada awal itu selalu disalahpahami. Orang yang mengalah juga selalu salah pahami. Dan kalau kita baca buku misalnya tentang Nelson Mandela gitu ya. Dia ada tulis satu kalimat yang buat saya tuh agak sedih juga. Dia bilang kenapa pejuang-pejuang untuk kemanusiaan itu bukan membenarkan diri ya gitu ya. Itu mengalami kesalahpahaman, kegagalan justru dalam keluarga sendiri. Jadi orang paling dekat pun bisa nggak mengerti kita, apalagi untuk orang luar. Nah, jadi kalau ditanya ngapain cari gara-gara? Nah, kita manusia kan gini, menurut saya juga ini belum tentu betul gitu ya. Kita tuh setiap hari itu sebetulnya hidup tuh dengan moment by moment with choice. Jadi kita tahu nih tentatif kita pengen tahu kita tujuannya mau kemana. Tapi sebetulnya hidup ini adalah moment by moment with choice. Kamu mau tetap ikutin prinsip. Nah, prinsip mana? Saya orang Kristen, tentu saya ikutin ya Tuhan Yesus gitu ya. Dia jelas bilang saya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagi saya standar dia itulah yang saya berusaha untuk taat dan untuk percaya. Tapi dalam hal ini tuh saya harus milih gitu loh. Ini kan tentatif, saya harus milih. Misalnya contoh gitu ya. Kita kadang-kadang kejebak ketika saya putuskan harus maju ke DKI. Padahal di DKI kan, waktu itu Tommy juga tahu kan, kita sampai nonton film Mission Impossible ya, di Puri Mall ya. Nah si Tommy bilang, lu gila aja masa mau jadi gubernur DKI. Ya udahlah kita nonton film Mission Impossible lah Tom. Kita nonton rame-rame nih, film Mission Impossible, saya ingat banget tuh. Itu tahun berapa berarti Tom ya? 2011 tuh. 2012, ya. 2011 lah kita, saya ingat nonton itu. Karena nggak masuk akal 2011. Nah, saya harusnya pulang ke Belitung dong. Bangka Belitung jadi gubernur. Jadi saya katakan, kalau mau lebih bermanfaat, supaya orang bisa tahu gubernur yang melayani itu seperti apa, saya mesti ada di kota besar untuk jadi showcase gitu loh. Nah, itu kan pilihan. Itu tuh selalu pilih, hidup ini pilih. Kayak saya gitu juga kan, saya juga kadang bisa milih, tau nggak? Saya punya uang sedikit. Saya bisa beli rumah kayaknya di Kebayoran ini. Tapi rumah kecil lah. Tapi itu buat saya saja sekeluarga. Tapi kalau saya bikin di Bekasi misalnya nih Tom, saya bisa nampung anak-anak sekolah luar biasa nih yang nggak punya sekolah nih. Yang jauh transportnya nih. Mungkin saya bisa ada satu bagian rumah, bisa saya kasih kelas.
Nah, tapi bagi orang lain mungkin dia ketawa kan, lu gila aja, ngapain lu bangun bangunan kayak gitu aneh gitu loh. Masa rumah lu lebih kecil, buat bangunan kumpul lebih gede. Nah ini pilihan saya pikir. Makanya saya katakan itulah moment by moment with choice tadi saya bilang gitu. Kalau soal hidup kebetulan ya bersyukur ya. Tuhan udah pernah izinkan saya ngalamin banyak yang lebih buruk sebetulnya. Yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi kok. Hari ini kita suka khawatir apa besok kita gimana. Nah, makanya saya bersyukur udah pernah dikurung di Makobrimob. Jadi kita jadi belajar tuh, kesusahan sehari cukup sehari, tau nggak? Besok tuh kesusahan tersendiri. Jadi ya kita, lu khawatir sama besok itu nggak bisa kita nanggung beban ini. Ini manusia sering didesain tergantung sama satu sama lain, tergantung sama Tuhan. Manusia didesain tuh hanya tahan stres untuk sehari punya urusan. Jadi kita tuh jangan melampaui desain. Ini kan kita didesain nih dari awal, dirancang dari awal, hanya tahan sehari sebetulnya punya urusan. Ya udah kita nikmati aja hari ini. Jangan terlalu besok kamu pikirin gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti kita sembarangan ya. Ini ada guidance itu aja sih menurut saya. Ya bukan mau cari gara-gara. Saya juga nggak pernah ngomong di media kok. Itu orang bocorin aja tuh gara-gara itu wawancara kayak gitu terus ada yang rekam gitu kan. Ya kamu tanya sama saya ngomong apa adanya aja gitu. Di dalam nggak boleh dikeluarin. Ya. Kalau boleh dikeluarin YouTube-nya seru itu. Kalau kayak di DKI. Tapi ya memang berarti perhitungannya Ko Ahok mungkin nggak ada perhitungan ya, bahwa itu memang hal yang benar kok yang dikatakan, hal yang memang apa adanya, sehingga biarpun ada resiko secara pribadi, ya karena memang kebenaran ya dikatakan begitu ya. Sebenarnya kalau diam justru salah gitu lah. In your calculation ya. Saya coba mengerti mindsetnya gitu loh. Kalkulasinya apa ini gitu loh. Ya, sebetulnya kan kita diajarin baik dari filosofer gitu ya, ataupun dari Alkitab pun ngajarin. Kita memang mesti less talk sebetulnya. Ya kita istilahnya mesti lambat untuk bicara, cepat untuk dengar, apalagi lambat untuk marah. Nah memang ini nggak gampang gitu loh. Sebetulnya kita hadapin sesuatu yang dia memanfaatkan kita. Mau nggak mau kamu mesti menyuarakan kebenaran. Nggak mungkin kan kita membiarkan orang melakukan suatu kesalahan kita diam. Kalau dalam undang-undang pidana pun kamu tahu itu kejahatan, kamu diam, kamu ikut jadi terlibat tuh sebetulnya. Nah, jadi masalahnya cuma satu aja. Orang dia ngomongin, dia ngeyel, dia ngeles, kita kadang-kadang keki, nggak tahan kan, meledak kita marah. Nah, saya sekarang ya agak lumayan lah. Kalau mau marah, gue telan aja dulu, senyum-senyum dulu gitu loh. Ya, setiap dari kita masih terus progress lah, bertumbuh terus ya. So let's talk about, ayo kita bicara, let's talk about that dari sisi pahlawan sebagai manusia ya. Kita semua lah adalah manusia juga ya. Avenger superheroes pun banyak melakukan kesalahan-kesalahan gitu, ya kan? Jadi dari pengamatan Ko Ahok lihat keluar teman-teman maupun ke diri sendiri, biasanya apa sih area-area pahlawan tuh melakukan kesalahan? Kenapa dia bisa salah? Harusnya kan mereka hebat, kuat dan pintar gitu loh. Kok bisa melakukan kesalahan-kesalahan? Kenapa tuh? Ya, sebenarnya yang paling utama kita kalau kesalahan tuh kita tuh ada kesombongan sebetulnya. Kita kadang-kadang over. Kan manusia kan secara naluri kan lewatin masa takut. Takut, egois, kepentingan kita takut dikorbankan. Ketika itu bisa kamu lampaui, pengalaman saya, kita juga over. Overnya apa? Udah nggak takut siapapun juga. Mau apa juga mau apa. Itu satu kesombongan akhirnya gitu. Jadi ini satu keseimbangan yang masih dilatih akhirnya. Ketika kita udah lewatin rasa takut, kita udah bisa lewatin mengorbankan yang kita suka, itu juga jadi bahaya. Akhirnya kita jadi tidak lemah lembut, tidak rendah hati. Kita mulai ketemu orang yang ngeyel tuh kita udah main semprot aja udah, kita nggak peduli. Karena kita memang nothing tulus gitu loh. Jadi nothing tulus pun masih ada pernya gitu loh. Karena orang juga pengen memiliki orang yang jadi nuntun dan ngajar kan. Jadi sebenarnya tugas kita kan adalah mengajarkan orang melakukan hal yang benar, adil dan jujur tadi.
Jadi karena kita udah melihat orang seperti itu, kita udah nggak sabar. Kita juga terlalu merasa tinggi, merasa nggak butuh orang, nggak butuh dia juga. Kamu nggak pilih saya juga, emang gue pikirin. Kita hajar aja. Padahal bisa saja dia waktu itu sedang ingin dibimbing. Sudah gitu. Jadi kadang-kadang kita juga menyesatkan orang, membuat orang pergi. Bukan untuk kita, tahu nggak? Pergi dari kebenaran dan keadilan tadi, tahu nggak? Pergi dari kejujuran. Karena kita sudah terlalu cepat memotongnya. Makanya saya kira semua orang perlu dikasih kesempatan diajarin. Itu tadi, kita mesti mengapresiasi semua orang yang telah berbuat baik. Karena fakta kita juga tidak berbuat baik kan. Ada gak dari Ko Ahok punya life ya, personal life maupun public engagement yang merasa ya saya pernah ngaco nih, salah, dan saya akan lakukan berbeda kalau misalnya bisa go into time machine dan go back to the past and you will do things differently. Saya nggak sabar dengerin orang ngomong sesuatu yang saya udah tahu. Pasti aku potong. Dan saya juga nggak suka orang jelasin sesuatu yang bertele-tele gitu. Dan saya udah tahu. Nah itu jadi satu kesombongan kan. Padahal kadang-kadang belum tahu juga. Kadang-kadang dia waktu dia prolog di depan, masih ada ujungnya. Kita nggak sempat dengar juga. Penjelasannya udah kita potong. Jadi memang sebaiknya kalau dengerin orang ngomong, kita dengerin tuntas saja. Kalau kita udah tahu, misalnya kita loncat. Supaya kita bisa menggali apa yang dia pikirkan. Kadang-kadang kita jadi rugi gitu loh. Kita jadi rugi, tidak mendengarkan. Dan orang-orang juga nggak berani ngomong sama kita juga terlalu banyak. Ya dia pikir kita udah serba tahu kan. Padahal mana ada sih manusia yang serba tahu. Nah saya katakan, saya belajar di Pertamina, kita mesti mengapresiasi orang yang telah berbuat baik. Tapi kita juga mesti tetap berdiri teguh dengan berani untuk kebenaran, kejujuran, dan keadilan tadi gitu loh. Nah ini harus seimbang gitu. Jadi bukan berarti kita mau dengerin orang, kita juga takut. Kita harus berani juga. Dan yang lebih penting lagi ya, kita harus lebih lemah lembut lah. Arti kira-kira gitu ya. Arti ada lebih lemah lembut. Anda juga mesti lebih rendah hati. Karena tidak semua hal kita kuasai, kita ketahui. Nggak ada manusia Superman, kita tahu semua. Nah itu yang kita perlu. Nggak salah nih, Ko Ahok ngajarin kita untuk lemah lembut nih semua nih teman-teman. Lemah lembut tapi ini tai chi. Ini ilmu Qigong ini. Ini Ko Ahok edisi 2020 nih berarti nih. Ya dengerin ya, lemah lembut teman-teman. Tapi saya yakin ya benar, itu benar, dan memang pertanyaannya ini leading to next question sih. Sebenarnya gini, kok memang dari perjalanan saya dan teman-teman, dan saya lihat dari Ko Ahok dan juga orang-orang lain juga, memulai dengan baik itu jauh lebih mudah daripada mengakhiri dengan baik. Perjalanan Ko Ahok, perjalanan kita semua di sini ya, masih panjang kan sebetulnya. Banyak keputusan-keputusan besar yang masih perlu kita ambil di depan kita. Kalau salah, bisa hancur semua tuh yang dibangun gitu loh sejauh ini gitu loh. Kalau salah, semakin kita bertambah usia, istilahnya taruhannya semakin besar. Nah, gimana mengantisipasi, ada tips-tips apa yang bisa dibagikan untuk kita bisa terus berjalan dan bisa mengakhiri dengan baik. We all want to finish well, bener gak? Dan bagaimana bisa jalan terus di tengah-tengah resistensi? Saya pun berdoa mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Karena di dalam filosofi Chinese kuno dibilang gitu, sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati kita nggak bisa mengklaim kita ini hebat atau tidak. Saya pun takut membaca itu. Tapi ada satu hal yang membuat saya berani, karena ini memang ada janji firman Tuhan dan punya teman-teman. Ya saya teman sama Tommy gitu kan. Jadi kita kalau sering tiap minggu kita komunikasi, kamu kan mulai lihat nih, saya ada pergeseran nggak gitu. Ini juga penting kan, ada teman inti kita untuk melihat kita geser atau tidak. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya, kita harus terus mengintrospeksi, harus ada tentatif. Kita hidup bukan membuat impress other gitu loh.
Jadi banyak sekali orang membuat keputusan dalam hidup ini takut apa kata orang. Padahal orang itu juga nggak peduli kok. Sebetulnya kok dia juga nggak peduli sama kamu gitu loh. Kalau dia ngomongin kamu juga, dia juga nggak ngerti masalah kamu. Makanya bagi saya, kita tentu tidak bisa bilang, saya hanya ngomong sama Tuhan. Wah, bisa bias juga gitu loh. Makanya kamu butuh ada teman dekat. Ketika kamu memutuskan sesuatu, kamu butuh teman sharing gitu. Harus ada teman sharing. Ada teman yang dekat yang bisa tiap hari sharing, ada yang memang hanya sekali-sekali gitu. Sekarang untuk enak ada HP ya, ada WA segala macam. Nah, saya juga ada teman pendeta yang harus saya sharing. Saya tidak mau waktu saya baca firman Tuhan, iluminasi yang saya dapat itu menyesatkan saya. Itu cuma untuk kepentingan saya. Tapi kalau kita ada sharing dengan pendeta, sharing dengan beberapa teman dekat, kita buka firman Tuhan, sharing dengan ibunya. Saya udah nggak peduli apa kata orang. Walaupun ini semua perjalanan adalah tentatif. Kita harus selalu pilih gitu. Kita harus pilih dasarnya apa. Nah ini yang saya lakukan. Makanya saya nggak pernah khawatir apa kata orang, nanti orang nggak mau pilih kamu. Itu kan orang kan suka, itu soalnya jadi kita tuh disandera orang tau nggak? Misalnya contoh waktu kita kampanye gitu ya. Kalau Bapak nggak mau kasih saya beras, nggak mau kasih saya sembako, nggak mau bikin baksos, nggak mau kasih uang, alat olahraga, kami nggak mau pilih Bapak. Tujuan saya kan mendidik dia untuk pilih yang benar. Ya saya bilang mohon maaf kalau itu nggak usah pilih saya. Nah coba kalau saya itu takut nggak dipilih, itu saya kasih dia barang. Begitu saya jadi pejabat, ya nggak cukup uang gaji saya untuk kasih dia terus. Dia juga akan berpikir, toh dulu belum jadi minta semua dikasih. Kalau kita nggak kasih langsung berbalik juga kan. Namanya saya katakan pertama butuh teman. Saya bukan orang baik gitu, nggak ada orang baik di dunia ini. Tapi saya berusaha setiap pagi. Saya tuliskan dalam satu kertas notebook. Ini pengalaman di Mako saya bawa keluar. Pergumulan saya, lalu solusinya apa saya catat. Jadi saya tulis pakai tangan ini. Apa yang saya alami. Lalu firman Tuhan yang saya baca, bagi saya itu menuntun saya gitu. Ya waktu saya lari pagi, saya bawa yang saya baca itu yang menguatkan saya gitu. Makanya saya lari. Misalnya saya hadapin situasi, wah ini goncang macam-macam. Pas saya baca firman Tuhan, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang gitu ya. Nah Tuhan bilang apa? Kasih saya nggak akan beranjak gitu loh. Dan saya akan pasti nyertain kamu. Nah itu saya simpen tuh. Nah saya simpen. Terus saya hitung, sampai saya lari saya hitung. Apa sih yang udah Tuhan have done for me and am doing for me. Itu is doing for me. Jadi saya ingat selama ini Tuhan udah buat apa dalam hidup saya. Dan sekarang sedang lakuin apa ya. Jadi walaupun kadang-kadang saya melihat nggak kelihatan nih, kayaknya gelap ini ya. Tapi saya bisa dihibur. Nah saya masih tenang dan percaya. Semua ada masanya. Semua ada waktunya. Tuh saya udah diberkati luar biasa. Kalau saya mengingat ke belakang, saya suka mama saya juga sharing sama adik saya juga. Kalau kita ingat masa-masa dulu kita, ini nggak tahu berapa ratus ribu kali lipat Tuhan sudah menolong kita. Dibanding orang lain, gua nggak ada apa-apanya lah. Misalnya orang bilang, lu nggak punya rumah, numpang rumah orang. Jadi kasih numpang juga udah bersyukur, ada tempat teduh. Nah ini kan cara kita bersyukur gitu loh. Kalau ada orang kan nggak bisa bersyukur kan. Lu tinggal di rumah dinas kok seneng gitu loh. Lu mesti pikirin loh. Nanti lu tua rumah lu gimana? Ya minimal ada rumah kecil kita lumayan lah gitu kan. Masa kalau gubernur tinggal di Bekasi lu, yang benar aja lu. Masa tinggal di Bekasi? Apa nggak malu-maluin? Terus mesti mikir lu, umur lu udah 54 nih. Lu jangan main-main lu, punya anak bayi lagi. Wah lu mesti pikir kerja nih. Lu jangan cari gara-gara lagi nih. Lu baik-baik itu kerja lu. Kalau nggak dipecat lu 4 tahun lumayan lu jadi komut lu. Kerja lagi swasta. Nah itu menurut saya yang membuat kita lari dari fokus kita. Kita bisa khawatir. Tapi mesti balik ke fokus. Kita harus menghitung apa yang selama ini udah kita alamin dalam hidup ini. Dan gawatnya nih, Tom, kayak teman kita juga ngomong tuh gak? Dulu ada teman kita itu si Suni kan. Dia juga bilang sama orang-orang nasihatin dia gitu. Ngomong itu si Ahok tuh. Dia bilang gini tuh sama orang-orang gitu. Gimana gue mau nasihatin? Dia nggak mungkin khawatir hidup dia.
Karena selama hidup ini dia ngalamin yang menurut kita nggak masuk akal dan dia alamin. Itu membuat dia tambah percaya. Dia bilang. Nah ini yang terjadi. Jadi orang lain melihat hidup saya, dia khawatir dong nggak? Mereka lihat saya kok tenang-tenang gitu. Mereka khawatir. Masalahnya saya ngalamin. Kekhawatiran kamu nggak nolong kamu juga kok. Ya, oke. Jadi saya dapat dua hal ya. Yang pertama itu ini bagus sih buat kita semua teman-teman juga ya, dan benar sharing kok. Oke, jadi saya quote dari African proverb. Afrika itu banyak sekali kata-kata mutiara yang luar biasa bagus-bagus. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi memang yang pertama itu benar-benar sama cari teman-teman seperjuangan, carilah tribe-nya kita gitu loh, di mana bisa saling mendengarkan, bisa saling menguatkan, itu benar-benar non-negotiable lah. Kalau pahlawan yang sendirian tuh pahlawan yang bisa istilahnya implosion, meledak dari dalam sendirian, karena pressure-nya tuh luar biasa besar. Bahkan orang tua yang sendirian tidak ada supporting system of parenting support system, dia ngurus anak 1, 2, 3, 4, stres luar biasa juga ya. Bisa tanya ibu-ibu yang di sini datang, saya juga empati gitu loh. Jadi if you want to go far, go together. Terus yang kedua yang saya dapat tadi dibilang berarti kita juga harus punya pegangan. Ya, pegangan iman kita, pegangan kepercayaan kita, pegangan belief kita yang konsisten. Karena seringkali, apalagi zaman sekarang ya luar biasa, informasi tersedia banyak sekali, itu mulai dari informasi yang baik, good food, sampai junk food. Kebanyakan junk food semuanya. Kalau kita baca di internet, semua orang yang banyak yang pinter beneran ada, tapi yang so pinter banyak banget. Jadi kalau kita makan junk food terus, akhirnya filosofi hidup kita terfragmentasi gitu loh. Hari ini kita ikutin si A, besok kita ikutin si B, lusa kita ikutin si C. Akhirnya kita tuh tidak pernah tekun di dalam suatu filosofi hidup yang benar, dan akhirnya kita berantakan, nggak selesain apa-apa. Jadi mungkin benar-benar bisa mempunyai suatu pegangan ya, pegangan hidup. Itu jauh lebih penting lagi di zaman angin kiri kanan luar biasa dan semua orang merasa pintar dan menawarkan filosofi hidup masing-masing. Jadi dua itu yang cukup penting. Dan kalau bicara sejarah, saya pribadi sih ngomong apa adanya ya. Kalau lihat kisah hidup Ko Ahok, saya juga kan social entrepreneur di World Economic Forum, saya di Davos segala, saya banyak sekali ketemu orang-orang yang luar biasa lah menurut saya, pahlawan gitu loh. Tapi jujur aja kisah hidup Ko Ahok tuh salah satu yang buat saya cukup ekstrim. Saya ingat kayak papa mertua saya almarhum bilang, apa bener nih orang mau jadi gubernur DKI misalnya. Itu kalau ada kekuasaan, apalagi minoritas dan lain sebagainya itu, satu kaki duduk di singgasana, satu kaki di penjara loh. That was like many years ago. Sebelum itu waktu 2011 kok ya. Dan itu tuh 2012 itu luar biasa banget statementnya, gila banget ini si papa dramatis lah ngomongnya. Tapi waktu ternyata news upon news dan itu terjadi, buat saya tuh kok aku udah melalui semua yang kok aku lakukan, dan dengan keluarga, tantangan di keluarga, tantangan di penjara juga dan lain sebagainya, masih bisa diajak ngomong enak seperti ini dan malah ngajarin lemah lembut, itu udah miracle. Kalau saya yang melewati itu semua mungkin I go crazy, pasti udah ada korsletnya lah di dalam. Either kepahitan hidup atau kebencian atau apa. Mana Tuhan saya, kok saya begini gitu loh. Mungkin saya udah kayak gitu kali. Mungkin pertanyaan saya nih mendekati bagian akhir supaya lebih banyak waktu untuk teman-teman bisa bertanya. Kok is it worth it gitu loh? We want to finish well, harganya kelihatannya semakin lama semakin tinggi. Punya keluarga yang harus kita lindungi, kita bangun juga. Terus cercaan orang, caci makian dan lain sebagainya. Is it worth it gitu loh? Kalau mencoba memperjuangkan sesuatu yang baik, is it worth it? Saya pikir ini memang semacam anugerah gitu, saya pikir ya. Karena saya berpikir gini, saya pernah ditanya dari pastor kan kardinal, kok Pak Ahok tidak marah-marah ya waktu divonis ya. Saya waktu itu, saya hanya bisa bilang, saya udah damai, nggak bisa saya jelasin gitu loh. Waktu di pengadilan gitu loh. Saya kalau berpikir balik pun, saya pikir mau gue cekik itu hakim nasihat itu. Mau gue tabokin aja udah. Mau patahin lehernya. Tapi waktu itu nggak ada damai, begitu damai. Sampai saya digiring ke Cipinang, begitu damai.
Sampai waktu saya lihat Daud terkapar nangis-nangis, baru saya kaget. Saya dikurung, nggak bisa pulang lihat dia gitu. Nah, makanya saya berpikir, itu adalah damai sejahtera Allah. Hidup ini kita harus percaya, kadang-kadang begitu kita taat, ikutin panggilan kita, itu ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itu anugerah. Makanya saya kalau melihat ya, kalau kita baca di sejarah-sejarah, dulu banyak sekali orang-orang yang berjuang untuk Alkitab bisa dibaca semua orang, justru divonis oleh oleh gereja loh. Dibunuh, dibakar hidup-hidup. Gereja waktu itu melawan orang-orang yang bertentangan dengan gereja. Itu dibunuh, dibakar. Kok mereka bisa gitu damai gitu loh. Bisa nyanyi lagu him. Bahkan kalau kita baca di kitab suci, Stefanus ditimpuk batu. Kok dia bisa gitu damai melihat Tuhan? Makanya saya pikir ini ada anugerah yang kita nggak bisa punya. Itu Tuhan yang kasih gitu. Nah kalau kita melihat, orang kalau tanya sama saya, siapa sih manusia yang paling kamu kagumi sebagai pahlawan gitu ya? Saya bilang Yesus. Oh dia kan Tuhan? Enggak, dia juga 100% manusia. Nah kenapa dia bisa lakukan itu dalam musuhnya? Nah kenapa dia bisa punya pengikut gitu banyak hari ini? Ketika dia setia menjalankan prototipe desain rencana dia diturunkan jadi manusia. Bahkan musuhnya pun dia ampunin gitu. Dia pun berdoa buat musuhnya. Dan dia jalanin hukuman nggak gampang tuh. Mati untuk orang yang benci kita nggak gampang itu. Nah dia lakukan itu. Nah saya kira ini satu contoh. Tentu orang bilang, karena dia Tuhan. Tapi masih ingat dong, waktu disalibkan roh Tuhan meninggalkan dia. Dia memang firman Tuhan yang jadi manusia. Firman Tuhan yang jadi daging. Dia tinggal bersama-sama kita. Iya, betul. Tapi dia juga manusia 100%. Nah, ketika dia lakukan itu, dialah the true hero. Ketika orang mau mengorbankan segala kepentingan dia, bahkan nyawanya, agar orang bisa selamat. Nah, ini pahlawan. Film-film Hollywood kan seperti itu. Ada granat meledak, dilempar, dia begitu semua mati, dia loncat, dia timpa sama perutnya nih. Supaya dia mati sendiri. Daripada mas mati banyak orang gitu kan. Nah, saya pikir ini mungkin karena anugerah, kira-kira gitu loh. Nah, mungkin saya terlalu banyak nonton film-film kungfu silat atau cowboy gitu ya. Imagine you doing it ya. Kebayang. Aduh. Wow. Ya, ya. Kadang-kadang bahkan bisa memilih jalan yang benar-benar orang nggak nyangka ya. Maksudnya kalau bicara Yesus di Alkitab itu kan pilihannya ceritanya kalau memang anak Tuhan ya bisa punya legend dan legend of malaikat gitu loh. Bisa serbu semuanya. Bahkan orang-orang zaman dulu mengharapkan dia menjadi panglima perang, membebaskan Yahudi dari Romawi kan, dari jajahan Romawi. Tapi malah memilih jalan salib gitu loh. Ya, dengan cara yang sangat tidak disangka-sangka gitu. Ya itu memang saya pikir kadang itu karena anugerah dan usaha, tau gak? Saya sampai kasih judul gitu, tau, ditanya, ini judulnya apa? Saya bilang ini anugerah dan usaha, grace and effort. Saya bilang, kenapa? Walaupun saya tentu ketemu ayatnya waktu saya baca-baca kitab itu ya. Saya bilang, pertama kalau bilang dan damai sejahtera Allah akan memelihara hati pikiranmu, itu kan anugerah. Tapi ketika bilang effort, saya minta damai sejahtera Tuhan yang dipunya oleh Tuhan Yesus yang saya percaya, itu merintah hati saya supaya saya mau taat dan takluk kepada panggilan dia. Panggilannya apa? Panggilan supaya saya berperilaku sesuai dengan desain awal Tuhan. Makanya saya bersyukur banget bisa masuk ke Makobrimob. Ini saya bilang bersyukur banget nih. Saya nggak bisa bayangin kalau 2 tahun saya di luar kemarin setelah dikalahkan dengan cara seperti itu. Saya diundang seminar kemana-mana, ngomong keliling-keliling. Wah, saya bisa lost dan terlalu tinggi hati. Diundang kemana-mana bicara kan. Kita nggak sempat untuk merenungkan apa yang kita lakukan selama ini. Tapi begitu dikurung 20,5 bulan, tiap hari nulis, saya ngalamin gitu loh. Itu saya katakan, ini anugerah. Bisa masuk di dalam tahanan Makobrimob. Apa yang disediakan 6 dokter terbaik di dunia, saya bilang. Tiap 5 hari seminggu pasti jemur. Kecuali mendung ya. Pasti olahraga. Tidur 8 jam. Makan teratur. Punya waktu baca, nulis.
balas surat. Dan nggak pernah kita punya waktu sebanyak itu. Saya sekarang nih, ini udah mau Desember nih, saya baru selesai baca 2 buku, kacau nggak nih? Saya di dalam selesai 58 buku. Pakai highlight lagi. Nah, saya bilang banyak hal yang begitu kita gunakan perspektif yang dimiliki prototipe pencipta kita, jadi beda melihat sesuatu. Ketika menghadapi kesulitan dan masalah, kita kalau gunakan perspektif kita, perspektif yang udah dipengaruhi dunia gitu, pasti kita stres. Tapi begitu kita melihatnya dari perspektifnya Allah, ini bukan sesuatu menjatuhkan saya nih. Ini buat promosiin saya nih. Ini bukan buat saya hancur, tapi buat saya jadi bangkit. Saya jadi baru nih. Saya jadi sadar apa yang saya lakukan dulu yang nggak betul gitu loh. Dan semua jadi, nah ini perspektif Allah yang kita pakai itu. Kita membuat saya akhirnya jadi bangkit dan terima dan ada sukacita gitu. Ya. Wah, gue kelihatan lebih bagus kan? Ya, Tom. Ya memang butuh benar-benar cara lihat yang berbeda totally ya untuk bisa melihat kurungan kok bisa menjadi sesuatu yang baik gitu loh. Sama seperti mungkin kebanyakan dari kita ngerasain COVID kok bisa menjadi sesuatu yang baik, kita dikurung di rumah doang nggak bisa kemana-mana gitu ya kan. Nah sebenarnya itu memberikan kita waktu berarti ya untuk bisa memikirkan apa yang benar, apa yang salah, apa yang harus kita kerjakan gitu. Oke, last question. Apa pesan untuk teman-teman di sini? Jadi tadi kita udah bicara ya bahwa iya, kita menikmati hidup ini dan semua yang baik di Indonesia, di dunia itu gara-gara ada orang-orang yang menempatkan kepentingan yang lebih baik, kepentingan masyarakat lebih besar di atas kepentingan pribadi dia. Sehingga kita bisa menikmati. Terus kita bicara juga tadi tentang sebenarnya DNA. Pahlawan itu ada di dalam setiap kita. Karena kita juga butuh untuk mempunyai makna untuk orang lain. Kita juga butuh untuk orang lain juga bisa mempunyai makna di dalam hidup kita gitu, berelasi itu kan. Ya, seperti desain awal. Kalau kita ego sendiri akan kesepian, mental health problem, which is udah terjadi loh. Kok banyak sekali sekarang dengan COVID dan lain sebagainya, orang yang sendirian dan tidak bisa berelasi dengan yang lain, itu kena mental health problem. It's a big serious issue of modern people. Dan itu karena memang tidak mempunyai suatu relasi yang sehat gitu. Nah, apa pesan untuk teman-teman di sini yang mendengarkan, yang sedang berjuang ya, untuk menjadi pahlawan di dunia kita masing-masing, pahlawan dengan skala lingkungan kita, pahlawan dengan skala komunitas, pahlawan yang skala lebih besar. Apa pesan-pesan untuk kita? Sebagai pesan kayaknya terlalu pesan lah. Kita belajar bersama aja. Kalau menurut saya, kan kita memang udah diciptakan, dilahirkan dengan isi yang harusnya nolong orang, tau gak? Yang bersosial, makhluk sosial kan. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita duduk diam, kita perhatikan orang sekeliling kita. Saya suka banget gunakan bahasa Inggris, the poor and the needy. Jadi sekitar kita ini banyak banget orang-orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Orang yang kaya, yang pintar, kelihatan yang sehat pun, ternyata mereka membutuhkan pertolongan juga. Membutuhkan orang. Mungkin membutuhkan orang mendengarkan dia, membutuhkan orang untuk kasih pendapat, gitu kan. Bahkan orang-orang tua pun, kamu mungkin nggak bisa gitu tuh, ada orang tua ulang tahun 85 tahun. Atau dia ngajak gue main apa tuh, main mayong tuh nggak? Gue nggak bisa main mayong gitu nggak? Diajarin bukan buat judi, mayong bukan pakai hitungan nilai, tapi dia fun, seneng banget. Makanya sampai gue pikir gitu tuh, gue pengen banget punya cita-cita. Kalau gue bisa beli tanah, gue pengen bikin clubhouse untuk lansia deh. Supaya mereka tuh ada sesuatu. Nah, maksud saya, kita mari sama-sama lihat sekeliling kita, sekitar kita, orang-orang yang kita kenal. Tapi sekarang semua terhubung dengan handphone, dengan kontak yang jelas ya. Banyak dari teman-teman kita bisa bantu siapa saja. Misalnya kayak kawan kita ceritakan, Tom, ini Tommy bantu nih. Karena teman saya minta, wah Tommy cepat-cepat cup duluan. Satu sekolah kehabisan beras. Padahal mungkin buat kita tuh uang cukup ini, dia main, Tommy bilang oke, gue kasih gitu loh. Maksud saya tuh kita bisa lakuin kayak gitu loh. Kadang kita malu tau nggak? Kita beli satu set furniture mungkin gitu ya, bisa puluhan juta, ada yang bisa ratusan juta. Ada sekolah yang cuma atapnya bocor,
Dia cuma butuh 19 juta. Bertahun-tahun sampai hancur bambunya, nggak dapat uang. Nah itu kan kalau kita saling mau perhatiin, saling kita dengar, ada WA, ada apapun, kita bisa bantu banyak orang banget. Ya kan? Bisa bantu. Mungkin banyak orang juga cuma butuh apa? Kami zaman sekolah sekarang. Banyak anak-anak nggak bisa beli kuota. Masih mending kuota masih kecil. Ada yang butuh laptop loh. Nggak mampu dia beli laptop yang sekedar yang kelas-kelas yang kita mungkin di rumah punya laptop bekas yang sudah kita upgrade ya. Kita udah nggak mau lagi, kita mau itu bisa semua kita bagikan kepada mereka. Atau kita belikanlah laptop murah-murah gitu loh. Mungkin 4 juta, ada yang 3 juta, 5 juta. Atau handphone. Nah ini sesuatu yang penting kita mulai sekarang. Buka mata kita, telinga kita, termasuk HP kita. Kita dengar orang butuh apapun, kita lakukan. Karena istri saya suka tanya, lu ngapain sih malam-malam bangun ngintip-ngintip HP? Saya bilang, ini kebiasaan saya. Saya khawatir tiba-tiba ada orang bilang yang sakit. Dia butuh pertolongan. Tapi ini zaman COVID nih. Tiba-tiba orang nggak dapat kamar. Dia taunya Ahok di Pertamina. Dia punya rumah sakit Pertamina nih. Ya mau nggak mau saya mesti cepet. Walaupun nggak pakai uang saya, minimal waktu saya bangun tengah malam, saya ngintip-ngintip HP saya lah. Siapa tahu tiba-tiba ada yang minta tolong. Nah saya kira itu kita hidup buat nolong orang lain, mensejahterakan orang lain, itu ada kesejahteraan kita. Ada satu sukacita, ada satu damai sejahtera di hati yang kita nggak pernah pikir kita dapatkan ketika kita berbuat banyak buat orang lain. Saya masih ingat dulu Mas Jarod ya, waktu saya masuk tahanan. Jangan khawatir Mas, nanti saya akan bantu. Nanti semua masyarakat saya terima, dia bilang, di depan balai kota. Supaya saya bisa dengarkan keluhannya. Dan sampai 2 minggu dia bilang sama saya sebulan, saya nggak sanggup, burn out. Dia bilang. Nah kenapa saya bilang? Mesti ada, kalau kita dalam hati kita yang suka nolong orang, tidak berpikir itu satu yang capek, itu jadi semangat. Jadi ibarat kalau kita jogging lah. Kalau udah lewat 20 menit, 30 menit, wah itu sejam setengah, 2 jam pun udah nggak capek tuh. Mau startnya yang susah kan. Nah, jadi saya kira mari kita mulai aja. Kita punya kenalan banyak, ada yang susah karena butuh uang, tapi ada juga yang susah karena nggak ada teman, ada orang tua yang takut. Nah kita mulai memberikan yang terbaik dari kita. Kalau ini semua kita lakukan, ini akan membuat ada satu energi yang makin baik buat kita semua. Oke. Terima kasih untuk sharingnya, Ko Ahok. Terima kasih untuk mengangkat isu dan kebutuhan begitu banyak orang ya. Kadang-kadang memang agak malu kalau lihat, wah kebutuhan saya butuh ini, butuh itu. Tapi begitu melihat kebutuhan orang lain, begitu ada yang jauh lebih sederhana di pelosok-pelosok Indonesia dengan nilai yang jauh lebih kecil kadang-kadang gitu. Aduh, nggak kepikir. How can two people bisa hidup dengan berbeda sekali gitu loh. Dan itu mungkin tanggung jawab kita, solidaritasan kita ya sebagai persaudaraan di Indonesia ini bersama-sama semuanya ya. Untuk gunakan kesempatan ini untuk saling bantu gitu. Oke, terima kasih Ko Ahok sharingnya. Saya sekarang akan buka nih pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada beberapa yang masuk di kami di sini. Mungkin saya tanya nih yang pertama nama nih, kok ada yang nanya. Kita langsung rapid fire aja nih biar seru nih. Jadi orang banyak bisa nanya. Kok gini, kalau menjadi pahlawan, menjadi pemimpin, kebutuhan banyak dan time energy. Tadi udah bicara burnout juga ya. Itu gimana kita memprioritaskan ya antara ada keluarga kita, pekerjaan kita, ekstrakurikuler aktivitas, pelayanan dan lain sebagainya. Itu gimana kita mempunyai suatu prioritas dan juga supaya bisa berkelanjutan juga gitu, nggak burnout gitu loh. Ya. Lagi mute. Kok mungkin di unmute dulu. Nih gini, pengalaman saya, kalau istilah mama saya, pekerjaan gini tuh melibatkan seluruh isi keluarga. Itu pertama. Yang kedua, yang sering membuat kita burn out itu karena kita khawatir, teman. Khawatir sumber kita habis. Jadi yang membuat kita capek itu ketika kita melayani seperti itu, kita juga sibuk mencari sumber duit sebetulnya.
kita mulai khawatir, ya kadang-kadang sama kan Tom. Misalnya kayak saya sekarang gitu ya. Saya bisa ditawarin kerjaan lebih besar. Istilah kalau bos kan bilang begini. Kalau mau dapat gaji lebih gede ya waktunya harus lebih banyak dong Tom. Nah kita kadang-kadang bisa cari alasan untuk bisa nolong orang lebih banyak, gue butuh duit lebih banyak. Itu nggak benar. Kita harus berani ngukur kita. Kalau kamu sampai malam harus kerja setengah mati. Pagi Anda sampai nggak punya waktu bangun untuk cas introspeksi diri Anda. Berarti Anda stop. Harus ada yang diprioritaskan yang mana. Hidup ini nggak bisa semua Anda mau. Harus pilih. Anda harus pilih. Nah, memang orang bilang keluarga di atas segala-galanya. Betul. Tapi kalau keluarga menjadi ilah kamu, nggak benar juga gitu loh. Kamu nggak pernah mau bantu orang. Maunya jalan-jalan melulu gitu loh. Nah, kita bisa kombinasikan. Misalnya sebagai contoh gini loh. Sabtu Minggu, saya berusaha untuk nyetir. Karena itu hobi saya. Tapi kalau nyetir Sabtu Minggu, lu nggak bisa ngelakuin apa-apa dong. Ah, kita bisa ubah. Sabtu Minggu nyetir, kita bisa kunjungin orang gitu. Mungkin ada teman yang nawarin mau ke panti ini kemana, mungkin kamu bisa sampai nyetir ke situ. Ada diskusi sesuatu ke situ. Nah itu ada sesuatu yang jadi beda. Nah, misalnya contoh kan, orang ngajak kamu main golf. Ngajak 2 kali, terus kamu yang keranjingan. Itu aku pikir juga nggak betul. Apapun juga nggak boleh jadi ilah kita. Kita mesti jadi prioritas mana yang terbaik. Saya kira itu. Yang penting hati kamu ada sejahtera. Begitu hati kamu udah nggak sejahtera, ada burnout, berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin kamu terlalu khawatir, mungkin kamu udah pengen dapat impress other dalam pekerjaan kamu. Kamu berusaha supaya orang menganggap kamu hebat. Sehingga kamu bekerja terus untuk itu. Pasti kamu burnout. Tapi kalau kita bekerja tanpa peduli orang mau ngatain kita apapun, yang penting kita berbuat baik untuk orang lain, nah itu sesuatu yang buat kita lebih sukacita dan damai sejahtera. Ya, oke, thank you. Next question, menarik nih pertanyaannya, bagus juga. Ciri-ciri pahlawan, kita tuh punya konviksi kan untuk melakukan apa yang benar gitu, dan kita mau melakukan yang benar untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk negara kita. Terus kita udah berpikir suatu sisi dan kita maju terus. Tantangan kan selalu ada. Tapi kadang-kadang apa yang membedakan konviksi seseorang itu yang bahkan memampukan dia untuk terus maju dengan sebenarnya tuh dia keras kepala gitu loh, nggak mau berubah gitu loh. Biarpun udah agak salah, keras kepala gitu loh. Nah, gimana tuh cara kita tahu ini gue lagi konviksi bener atau ini gue lagi keras kepala nih gitu loh. Saya suka kadang-kadang nasihat teman juga suka mentok juga loh. Teman suka kasih kalau dia nggak bergumul sama kita, dia juga memberikan nasihat yang secara umum terjadi. Nah saya suka saya pakai 3 ukuran biasanya. Kalau saya baca firman Tuhan, pertama ketika saya dapat pekerjaan itu, saya tahu ini mission impossible apa? Kenapa mesti saya ya? Ini nggak masuk akal nih. Itu udah pertanyaan. Masuk kedua. Ini kalau saya lakukan, merugikan saya apa menguntungkan saya? Kalau orang keras kepala itu umum itu menguntungkan dia, atau enggak? Menguntungkan egonya dia. Gue nggak peduli kata orang, itu saya bilang tadi. Saya bisa lewat ya kayak sombong. Gue nggak takut apapun, nothing tulus. Tapi saya jadi keras kepala, nggak peduli, tau nggak? Itu saya sedang memenuhi keegoisan saya. Pengen dilihat orang, dia nothing tulus nih, berani nih. Nah itu saya katakan. Jadi yang kedua, ini menguntungkan saya atau menguntungkan orang banyak. Kalau keras kepala itu pasti bisa berakibat merugikan orang banyak juga gitu loh. Walaupun ini juga bisa berdebat. Karena di dunia ini pro dan kontra pasti seimbang gitu loh. Nah yang ketiga, ini membahayakan saya nggak? Orang sekeras-keras kepala apapun, sebetulnya dia itu tidak berani membahayakan dirinya. Kecuali dia memang gila. Walaupun gayanya keras kepala, sebetulnya dia itu lagi memenuhi keegoisan dia gitu loh. Nah ini cara ngukur kita. Ya, ini misi ini masuk akal nggak? Yang kedua ini memang menguntungkan atau merugikan. Kalau merugikan ke saya, kalau saya lakukan atau memalukan saya, untuk orang banyak lebih baik. Berarti saya tahu ini bukan keras kepala.
ini sedang berjuang untuk orang banyak. Ya, menarik juga cara lihatnya ya dari dimensi itu ya, sebenarnya siapa yang untung gitu loh, dan untuk kepentingan siapa ini gitu ya. Kan manusiawi kan, gimana pun kamu manusia pun pasti ada rasa takut bukan takut apapun, ada rasa takut tentang banyak hal. Kamu juga pengen kan selalu untung kan, bisa bukan untung materi, untung dipuji-puji kan, hebat lu. Nah, itu juga berarti bukan. Itu kamu keras kepala, orang udah ingatin kamu. Ya. Tapi kalau kepala saya sih memang keras sih, suka nantuk bola Tom. Beda. Keras kepala sama kepala keras katanya. Kok from your, kita masuk ke contemporary Indonesia deh saat ini ya. Kita bicara negara ini sedikit. Pertanyaan, dari pandangan kok, isu-isu apa sih yang sebenarnya cukup krusial dan genting gitu loh. Topik kita nggak perlu ngomongin solusinya lah. Solusinya itu tugas kami semua, tugas kita semua di sini. Ya kan, untuk selesaikan itu. Tapi isu-isu apa gitu, mulai dari skop yang paling sempit maupun skop yang paling luas, silahkan bebas aja gitu. What do you think the most urgent things di dalam suatu rumah besar Indonesia ini kita bersama gitu? Isu kontemporer. Saya kebetulan di tahanan itu sempat baca buku investigasi itu semacam dari buku Pendeta Irobi Chandra. Itu judul buku itu tentang narasi yang hilang. Jadi waktu kita memerdekakan bangsa ini, ada narasi yang hilang. Apa narasi yang hilang? Ada sekelompok orang merasa dia yang paling berhak atas negara ini. Berdasarkan warna kulit dan keyakinan. Ini narasi hilang yang tidak selesai. Dan sampai hari ini itu terjadi. Ada sekelompok orang merasa yang paling berhak atas negeri ini. Dan ada yang seolah-olah istilahnya dulu pribumi dan non-pribumi. Ada yang numpang, ada yang merasa paling patriot, pada chauvinis. Nah, ini persoalan yang sulit diselesaikan ketika kita mengarah ke menggunakan agama. Karena agama ini mutlak. Jika orang sudah menggunakan agama dalam bernegara, itu mutlak. Dia salah pun tidak bisa dikoreksi. Dan tidak mau terima koreksi siapapun gitu. Karena ini soal keyakinan. Nah, dalam hal ini memang yang harus dilakukan adalah penindakan tegas pemerintah untuk menegakkan hukum. Tapi itu tidak gampang. Lalu kalau bagi saya gini, itu yang paling krusial harus diselesaikan. Solusinya gimana kalau menurut saya? Walaupun kamu nggak tanya solusi. Orang-orang yang memiliki tentang berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanusiaan, itu harus juga mengutamakan kasih. Ya ketika orang melawan kita, apa penyebab, kalau kita ambil contoh, bukan saya promosi kekristenan, kekristenan dari awal sejak Yesus disalib, itu 300-an tahun itu dianiaya. Yesus tidak pernah mengatakan melakukan perlawanan sebetulnya. Lari, berdoa. Itu membalas dengan cinta kasih. Itu yang bisa menyelesaikan. Namanya hari ini kita harus berdiri untuk kebenaran. Kita harus mengutamakan kasih, bukan membalas dengan kebencian. Orang boleh benci kita, tapi kita harus balas dengan berdoa untuk dia. Cinta jiwa-jiwa dia. Nah, ini memang tidak gampang, tapi itu yang dilakukan. Untuk memulihkan bangsa ini. Karena dipenuhi dengan kebencian di bangsa ini. Itu yang krusial di situ. Ya. Iya sih, that's betul juga bahwa memang kasih yang kurang gitu loh, karena kebencian yang banyak gitu di mana-mana. Oh, jangankan di Indonesia, di Amerika Serikat aja seperti itu ya, dengan pemilihan presiden kemarin penuh kebencian gitu loh. Yang satu kelompok hanya mau, pokoknya kelompok lain irrelevant, harusnya hilang aja dari muka bumi gitu loh. Jadi bukan untuk hidup bersama, tapi untuk menang gitu, untuk menghilangkan yang lain gitu. Karena begitu yakin dia paling benar secara agama udah repot. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kenapa sih Bapak begitu mencintai Indonesia? Apa yang membuat Bapak begitu ingin berjuang untuk bangsa ini?
Kadang-kadang aku ngerti juga Orang sih. saya lahir di sini kok gimana gitu loh. Saya bilang gini lah, mungkin Tuhan baik juga, nggak kasih kau punya duit bisa lari ke luar negeri tinggal dengan dong. Di luar negeri juga nggak ada yang aman juga. Tapi ginilah, yang jawaban seriusnya gini, saya adalah orang yang percaya hidup manusia itu di dalam Tuhan itu selalu ada meaning dan purpose. Nggak ada yang kebetulan. Semua ada meaning and purpose-nya ada. Dan saya juga percaya, saya dilahirkan di Indonesia. Ini ada maksud dan tujuannya jelas. Kenapa saya di Indonesia? Ya berarti ya saya harus mencintai Indonesia, mencintai orang-orang yang ada di Indonesia yang saya kenal. Itu aja sih sebetulnya saya berpikir gitu. Nggak kepengen juga tinggal di luar negeri, nggak juga. Tapi kalau liburan setahun bisa 2 bulan sih enak juga Tom ya. Lagi pikir, aduh, kayaknya saya udah yang dulu merasa dibuang 6 bulan tuh saya pikir-pikir, waduh puji Tuhan juga ya. Jalan-jalan 6 bulan ya nggak Tom? Pertama, tidak punya perspektif, kesel juga. Masa gue keluar penjara masih jalan-jalan 6 bulan? Saya pikir balik, aduh kalau bisa kayak gitu lagi enak bener. Ya, kita harus nikmati jatah kita lah, musim apapun itu ya. Kita coba sehingga tidak burn out, tidak stres ya kan. Wah ini banyak listnya nih, saya sampai bingung nih liatnya. Ada yang udah banyak juga di cover ya. Indonesia saat ini makin tajam friksi agamanya. Menurut Ko Ahok, ada nggak sosok yang menunjukkan kepahlawanan toleransi sekarang ini? Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Friksi-friksi antar beragama, identitas, politik identitas, segala itu. Saya kira aku udah jawab sih tadi sebetulnya. Lewat kasih ya? Itu yang masalah krusial. Jadi kalau tanya pertanyaan tadi itu harus jawabnya pakai pertanyaan ini. Itu yang krusial itu. Siapa? Kok aku lihat nggak ada sosok-sosok yang sebenarnya pahlawan toleransi gitu loh ya. Intinya kita bisa bekerja bersama-sama lah. Rame-rame jaga rumah Indonesia ini. Saya kira masing-masing dari kita. Karena zaman ini nggak ada satu tokoh pun yang mau didengerin. Gus Dur yang toleran dianggap nggak murni kan. Udah nggak ada Gus Dur. Nah sebetulnya gampang banget waktu menilainya tuh nggak. Waktu kasus saya masuk tuh langsung kelihatan tuh mana yang berani bela nggak berani bela. Jadi saya ngomong promosi lagi. Saya orang PDI Perjuangan. Nanti promosi salah lagi tuh. Ya nggak kalau kita tokoh ketua umum partai yang paling berani ya Ibu Megawati. Kalau ketua umum partai yang berani terang-terangan kan. Tapi promosi PDIP lagi, salah lagi nih. Tommy jangan-jangan nggak tahu partainya apa lagi, PSI lagi dia pasti. Kita buta warna semua di sini kok. Saya buta warna juga. Oke. Jadi saya kira udah mungkin sudah di penghujung ya kita ya untuk tanya jawabnya sekarang. Kita bisa lanjut. Sebenarnya mau bilang juga ke teman-teman semua, terima kasih juga untuk banyak pertanyaannya ya. Semoga saya lihat banyak pertanyaan yang lain udah terjawab ya, beberapa dimensinya. Kita bisa move on. Dan tadi Ko Ahok juga bilang bahwa bagus kalau kita melihat kebutuhan di sekitar kita ada apa saja. Dan memang di organisasi yang bergabung dan adain acara ini bersama, kita juga sudah sempat men-scanning, melihat di Nusantara ini kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang sangat penting, dan mungkin mau memberi kesempatan juga ke teman-teman di sini juga untuk ngerti lah, minimal kalian bisa sama-sama mengerti bahwa kebutuhan di daerah-daerah itu seperti apa, terutama yang berdampak COVID itu seperti apa. Mungkin kita bisa dengarkan acara lanjutan dari teman-teman kami ya. Saya terima kasih sekali lagi Ko Ahok, senang ngobrol-ngobrol, dan terima kasih teman-teman semua yang menyimak. Kita sangat hargai dan ngopi barengnya, dan kiranya kalian juga semua having fun dan bisa belajar 1-2 hal yang benar-benar semoga bisa menyemangati kita, merubah cara kita berpikir, cara kita beraksi juga di hidup ini. Saya serahkan kembali kepada Olga ya, silakan Olga.
Oke, terima kasih Tommy. Pak Ahok luar biasa banget sharingnya, seneng banget dan mudah-mudahan semua sharing ini, obrolan, diskusi, tanya jawab ini bisa semakin menginspirasi seluruh peserta dan pendengar kita pada hari untuk menjadi pahlawan. Karena selanjutnya ini kita masuk ke sesi undangan bagi para pahlawan. Nah, ada yang jadi pahlawan, kita kasih undangannya nih. Undangannya akan disampaikan oleh Mbak Afia. Silakan Mbak Afia. Terima kasih Kak Olga. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan nama saya Afia Destimianti, co-founder dari Beneran Indonesia. Sebuah yayasan yang memperlengkapi anak muda untuk bisa berdampak, untuk bisa menolong orang lain, nggak hanya memikirkan dirinya sendiri, dan untuk mengenali the heroes inside them melalui pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Metode yang kami gunakan adalah service learning dan game-based learning. Service learning itu belajar sambil melayani komunitas, dan game-based learning adalah belajar sambil bermain. Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 adalah tahun yang penuh kejutan untuk kami. Saya yakin begitu juga buat peserta semua yang ada di sini. Pandemi datang nggak disangka-sangka, mempengaruhi negara di seluruh dunia, nggak terkecuali Indonesia. Untuk misi The Hero Inside Us kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mengarahkan perhatian ke satu daerah di Indonesia yang juga terdampak COVID-19, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, kenapa nih NTT? Tentu kita tahu semua ya Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Tapi ada alasan lain. Provinsi ini terletak di lokasi, masih slide yang sebelumnya. Provinsi ini terletak di lokasi strategis berbatasan dengan dua negara ya, Timor Leste dan Australia. Provinsi yang kaya sumber daya alam, namun menempati urutan 3 nasional kemiskinan setelah Papua dan Papua Barat. Nah, lebih jauh lagi nih, alasannya lebih personal. Jadi Beneran Indonesia melalui program kami Creating for Impact bekerja sama dengan teman-teman atau pahlawan-pahlawan pekerja lapangan di NTT. Ketika melakukan program ini dengan berat hati, kami menemukan jurang yang sangat besar antara peserta dari Jakarta atau kota besar lainnya dengan peserta dari NTT. Kelas kami yang harusnya diadakan di malam hari tidak bisa mereka ikuti karena untuk mengaksesnya nih mereka harus menggunakan satu gawai kecil, handphone yang dilihat beramai-ramai, bisa satu gawai 12 orang. Dan mereka harus ke rumah, mengumpul di rumah belajar yang hanya bisa mereka datangi ketika matahari masih bersinar, karena di malam hari penerangannya sangat buruk. Bisa ke slide selanjutnya. Jadi untuk misi kali ini, Beneran Indonesia berkolaborasi dengan 2 rumah belajar dan 1 PAUD di NTT untuk sama-sama mengatasi dampak COVID bagi pelajar. Yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah rumah belajar SOE. Rumah belajar SOE ini sudah berjalan sejak tahun 2014. Program ini didukung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TTS. Jadi rumah belajar inilah di mana kami bertemu pahlawan-pahlawan pekerja lapangan yang mendidik anak-anak ini. Selama COVID, ini cukup menyulitkan ya, karena awalnya sekolah dibuka, lalu kemudian tiba-tiba NTT menjadi zona merah, karena banyak pekerja-pekerja yang tadinya pergi dari luar NTT kembali lalu membawa virus COVID bersama mereka dan menularkan saudara-saudara di kampung halaman mereka. Itu jadi anak-anak terpaksa bekerja atau belajar secara daring, tapi tentu saja tidak siap dengan peralatan, tidak punya gadget, dan kemudian guru-gurunya juga tidak diperlengkapi ya bagaimana caranya mengajar daring. Jadi anak-anak ini harus berjuang sendiri-sendiri. Rumah belajar ini selama pandemi menyediakan fasilitas belajar itu, tapi memang sangat terbatas. Bisa satu gawai untuk 12 anak, untuk 6 anak, lalu kemudian untuk anak-anak yang lebih muda, SD, misalnya guru-guru yang harus mendatangi rumah mereka, lalu belajar secara berkelompok. Next slide ya. Jadi untuk kebutuhan rumah belajar SOE ini, kalau dilihat dari budget, total budgetnya itu sekitar 190 juta ya Bapak Ibu. Ini lebih ke penyediaan layanan internet
dan di tahun 2021 mereka ada pembelajaran digital learning, di mana anak-anak juga akan diajarkan untuk membuat video, intinya membuat karya, di mana mereka juga bisa bercerita tentang kondisi mereka, lalu membuat advokasi-advokasi yang tujuannya membawa manfaat untuk orang banyak. Next, berikutnya kolaborasi dengan PAUD ya. Ada 3 PAUD yang didirikan atas kepedulian pahlawan pekerja lapangan yang peduli akan pendidikan usia dini. Nama PAUD-nya adalah PAUD Mariuma, PAUD Eklesia, dan satu PAUD lagi yang akan didirikan yang akhir November ini. Jadi awalnya adalah keprihatinan bahwa anak-anak ini tidak memiliki head start untuk belajar di NTT. Dan selama pandemi ini, guru-guru harus mendatangi anak-anak ini satu persatu, karena mereka sekali lagi tidak punya akses teknologi, dan karena guru-guru ini juga terbatas, mereka akhirnya mengadakan belajar kelompok. Dan kalau dilihat next berikutnya, kebutuhan yang dibutuhkan, laptop dan printer untuk 3 PAUD ya, untuk mencetak alat-alat pembelajaran dan sebisa mungkin mengakses pembelajaran sumber-sumber pembelajaran untuk usia dini. Tentu ada banyak kebutuhan lain yang tidak kami cantumkan di sini, seperti kebutuhan untuk gaji guru dan kebutuhan operasional. Namun untuk sekarang yang tentu bisa kita bantu bersama adalah kebutuhan ini. Next. Rumah belajar yang terakhir namanya Rumah Pintar Desa Malum ini terdiri dari 3 dusun sebetulnya. 3 dusun yaitu Tenlenu, Omasi, dan Kium. Rumah Pintar ini melayani kira-kira 150 anak, sudah dimulai tahun 2017. Pergumulannya ketika pandemi ini cukup sama, anak-anak tidak diperlengkapi dengan gadget dan cenderung untuk dilepas begitu saja, sehingga selama pandemi ini tidak belajar. Next. Ada satu kebutuhan selain untuk memperlengkapi rumah pintar ini, yaitu untuk kebutuhan air bersih. Jadi sebelum ada rumah pintar ini, anak-anak itu banyak yang belum bisa baca tulis hitung atau calistung, bahkan sampai SMP, dan juga tidak cakap berbicara bahasa Indonesia, dan juga biasanya di sekolah itu ya hanya kebanyakan bermain dan tidak ada belajarnya sama sekali. Dengan adanya rumah pintar ini ada banyak peningkatan, namun memang pandemi ini menjadi tantangan ya. Satu lagi, karena misi kita ini adalah pendidikan dan kesehatan, ada satu kebutuhan akan air bersih, terutama juga untuk membuat kebun-kebun lokal untuk menanam sayuran, karena anak-anak ini jarang sekali makan sayuran. Jadi begitu sedikit pergumulan pahlawan-pahlawan di lapangan. Next. Jadi total kebutuhan untuk tiga komunitas tadi kira-kira 250.300.000. Kalau Bapak Ibu ingin berpartisipasi, di sebelah kanan itu ada QR code yang bisa diakses bukan dengan aplikasi QR code, tapi dengan aplikasi fintech pilihan Bapak Ibu seperti MBCA, GoPay, ShopeePay, Link Aja. Jadi diakses melalui fintech, aplikasi fintech tersebut ya Bapak Ibu, jangan diakses melalui aplikasi QR code biasa. Nomor rekeningnya jika ingin transfer secara manual juga dapat dilihat di sebelah kiri. Namun satu hal yang paling penting yang perlu disampaikan adalah jangan lupa cantumkan angka 7 di akhir nominal jumlah transfer agar kami dapat mengenali jumlah transfer yang masuk, lalu kemudian kirimkan pesan I am Hero, dan kirimkan bukti transfer ke nomor di bawah tersebut, 0813-8543-2211. Kenapa harus dikirimkan bukti transfer? Agar memudahkan kami mengirimkan tanda terima dan laporan pertanggungjawaban. Ya. Lalu kami berharap bahwa pemberian dukungan kali ini merupakan awal untuk terus bisa menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan di NTT untuk memperlengkapi generasi muda akan bisa tumbuh sepenuh potensi dan menjalani hidup yang berdampak. Akhir kata saya ingin tutup
dengan sebuah kutipan. There's no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. Kutipan itu dari Scott Adams, seorang kartunis. Jadi Bapak Ibu jika ingin berkontribusi sekecil apapun pasti akan berdampak. Dan semua donasi akan disalurkan sepenuhnya kepada pahlawan-pahlawan pekerja di lapangan dan harapannya akan bisa mempengaruhi dan berdampak buat anak-anak yang mereka layani. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Olga. Terima kasih Kak Afia, luar biasa sekali dan itu merupakan salah satu undangan yang secara langsung disampaikan buat teman-teman hadir di sini. Apapun, berapapun yang disumbangkan atau ditransfer itu akan sangat berarti dan itu membuat teman-teman sekalian juga menjadi seorang pahlawan. Nah sekarang untuk para pejuang-pejuang dan pahlawan yang hadir seperti yang sudah dijanjikan, saya akan membagikan buku yaitu Panggil Saya BTP. Nah, buku ini menarik banget. Lihat aja tuh, tebel banget sih. Keren banget. Ini pasti akan mengisi. Dan langsung saja door prize-nya akan diacak ya dari peserta kita hari ini. Ada 20 buku. Ya. Bagaimana dari tim panitia? Ya, mungkin door prize-nya gini, Olga, kita foto aja ya semua orang di sini yang masih tinggal, terus nanti random dihubungi gitu loh foto-foto itu kan. Kalian semua sudah daftar kan? Kita punya emailnya. Oh, oke. Jadi nggak diumumin sekarang ya? Jadi langsung aja kita fotoin semua, terus nanti dihubungi 20 orang gitu, pasti dikirimkan. Oke, kalau gitu saya perlu pandu fotonya sekarang. Ya, gimana panitia ada yang bisa foto? Foto rame-rame sekalian, foto mungkin rame lah. Ya, slide-nya dimatikan dulu, terus kita foto rame-rame dulu. Saya foto sama ininya deh, jadi kita tahu bahwa ini yang akan dijadikan door prize. Oke. Gini, ya udah saya foto nih. Ya, 1, 2, 3, first page. Semuanya nyengir ya, semua jalankan videonya ya. 1, 2, ada 3. Banyak ini page-nya. 1, tahan ya. 2. Agak kering ya giginya, soalnya nih banyak nih halamannya. 4. Ya. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hore! Yeay. Ya buat yang beruntung akan dikirimkan bukunya langsung dan bisa langsung dibaca, mudah-mudahan menginspirasi. Dan satu lagi terakhir juga dijanjikan kita semua ingin mendapatkan feedback dari teman-teman yang hadir di sini karena mudah-mudahan ini bukan perjumpaan kita terakhir tapi kita akan kembali menjumpai teman-teman sekalian dengan berbagai macam seminar, webinar, obrolan, diskusi yang nggak kalah serunya. Jadi silakan di screen cap aja. Ini kok pertanyaannya nggak banyak, maksudnya semacam questionnaire gitu, nggak banyak, pendek banget, nggak sampai semenit udah selesai. Jadi akan membantu sekali buat kami kalau bisa memberikan feedback. Oke, baiklah. Tampaknya sudah mulai waktu makan siang. Jadi sekali lagi terima kasih yang pertama-tama dan khususnya kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Terima kasih atas waktunya, sharingnya, segala inspirasi yang sudah dibagikan kepada kita. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada seluruh pendukung, yaitu Vika, Resource Global, KEA, Outbox Marketplace Ministry, Crown Financial Ministry, JPCC Foundation, dan juga YPA. Dan juga untuk semua pahlawan yang hadir dalam acara kita hari ini, terima kasih dan kita semua bisa membawa inspirasi ini untuk menjadi pahlawan di sekitar kita. Oke, terima kasih dan selamat siang. Selamat Hari Pahlawan.